Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila Sa'idah. Laila Sa'idah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair insyaallah ya. Alhamdulillah Laila Sa'idah, bikhair. Laila Mubarakah. Laila Sa'idah, Laila Mubarakah. Selamat malam. Ya. Taib. Insyaallah untuk muhadasah ada tema tersendiri nanti ya. Kita fokus dulu ke bab atau tema tentang kaidah qawaid. Ya, insyaallah alhamdulillah kita sudah 2 pertemuan ya. Ini pertemuan ke-3. Ya, sudah 3 pertemuan. Baik, sebelum kita lanjut materi, insyaallah di setiap pertemuan kita akan mereview dulu. Ya, akan murojaah dulu. Ya, materi-materi yang sudah kita dapatkan ya. Jadi insyaallah selalu ada sesi untuk murojaah. Baik. Jadi anak tinggal tanya, saya tanya, antum tinggal jawab saja. Ya. Ada berapa unsur bahasa Arab? 3. Yang pertama huruf, yang kedua kalimat, yang ketiga taib. Huruf bahasa Indonesianya apa? Huruf. Kalau kalimah bahasa Indonesianya apa? Kata. Jumlah bahasa Indonesia apa? Ya. Di kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Jumlah. Kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Kata dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-kalimah. Huruf dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya al-harf atau al-huruf. Ya, huruf juga sama. Baik. Supaya tidak tertukar ya istilah kata dengan kalimat. Gitu ya. Di kalimat dalam bahasa Arab itu namanya al-jumlah ataupun jumlah. Baik. Ada berapa huruf hijaiyah? 28 yang asli. Tambahannya 2. Baik. Apa itu huruf hijaiyah? Abjad Arab. Ya, abjad Arab. Huruf hijaiyah itu abjad Arab. Baik. Ada berapa? 28 yang asli, tambahnya ada 2. Baik. Kemudian ada berapa huruf yang ditulis di atas garis? 11. Sebutkan hurufnya. Alif, ba, ta, sa, dal, zal, ta, za, fa, kaf, ha. Ada lagi? Hah? Ya. Kalau untuk tambahan 2 huruf lam alif dan hamzah di atas garis. Baik, insyaallah. Kemudian huruf yang ditulis di bawah garis atau melewati garis. Berapa? 17. Sebutkan huruf per hurufnya. Ha, jim, jim, ha, kha, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, ya. Oke, cukup. Berarti berapa? 17. Dihitung. Benar ya? Benar, sebenarnya ada 17. Baik, kita masuk ke persamaan abjad. Persamaan untuk huruf alif. A. Untuk ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, zai, z ya, sin, shin, sad, bad, dl ya, dl. Di situ dh, dl saja. Kita ambil gunakan dl. Ta, za, zh, ain, acurak. Ya, acurak. Ghain,
Oh, GH. ini. GH. Bukan dari saya ya, GH. Ya. Ghain, taib. Kemudian fa, qaf, Q, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, taib. Ya, Supaya ini nggak ikut di picture gimana, San? ha, topi, ha, ya. Kasih topi aja. Nggak, supaya nggak usah keluar gambar. Ada di bawah Pak Safril, video di bawah Pak Safril bisa dibantu biar nggak tutup. Kan nggak? Ini ya. Sambil sambung atau tunggu dulu, Farid? Sambil jalan aja? Oke. Baik, ada berapa kaidah cara penulisan? Ada 3. Yang pertama, atas bawah. Yang kedua, kanan kiri. Yang ketiga, bertahap. Baik, contoh huruf dari atas ke bawah. Alif. Kanan ke kiri, ba. Bertahap, ya, to. Nah, nanti ada contoh dari bodul ya, ada ya. Ya, to, ha, jim, ha, kha itu bertahap semua. Kaf, ya, sad, nam, dad, nah begitu. Baik, itu kaidah dasarnya. Ya, insyaallah mudah. Baik, jadi apa yang kita tulis itu semua adalah huruf yang ketika ditulis sendiri. Ya, kita belum menyambungkan huruf. Ketika ditulis sendiri seperti itu. Ya, ataupun ketika ditulis di akhir huruf. Ya, di akhir huruf. Gitu. Ya, nanti ada huruf yang bisa disambung dan huruf yang tidak bisa disambung. Baik. Kita coba mulai menyambungkan huruf nanti ya. Sedikit dan sedikit sampai nanti melatih transliterasi. Baik, kira-kira dari huruf hijaiyah ada berapa huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya? Sebutkan hurufnya, kira-kira. Alif, ra, zai, lagi, dal, waw, ada lagi? Cukup? Kalau cukup ya cukup. Ya. Ya. Ini berapa huruf? 6 huruf. Baik, tidak bisa disambung ya. Tidak bisa disambung. Tidak disambung. Apa saja? Alif, dal, zal, ra, zai, waw. Alif, dal, zal, ra, zai, waw. Supaya mudah ingat, kita baca adi, zari, zawa. Supaya mudah ingat, ya. Itu 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Ya, adi, zari, zawa. Bukan dari Medan, bukan dari Bali. Dari Jawa pokoknya. Ya, jadi adi, zari, zawa. Oke, ingat ya. 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Adi, zari, zawa. Udah selesai. Ingat sampai kapanpun. Ya, 1 huruf ya. Itu alif yang pertama, dal, zal, ra, zai dan waw. Ingat, tidak bisa disambung dengan huruf
setelahnya. Berarti selain huruf ini bisa disambung. Selain huruf ini. Ya. Selain huruf ini bisa disambung. Baik, ini masuk ke kaidah menyambungkan huruf dulu ya. Sebelum nanti kita baca satu-satu untuk melancarkan fasahatul lughah, fasahatul huruf. Baik, insyaallah semua bisa baca Quran? Insyaallah ya. Wah, berarti sudah fasih berarti. Baik, kaidah berikutnya adalah yang harus diperhatikan ketika kita menyambungkan huruf, bahwa setiap huruf yang ditulis di bawah garis ketika bersambung maka dia naik ke atas, ya, menjadi di atas. Ya, kita ambil contoh. Kita ambil contoh huruf H. Baik, huruf H termasuk huruf cara penulisannya bertahap. Mulai dari begini dulu. Ya, caranya di modul sudah ada arahan, ya. Nanti bisa dilihat. Ya, 2 gitu. Di tahapan menulis hurufnya bisa diperhatikan. Kemudian nanti terakhir adalah mudah kan? Insyaallah. Ya, ini bentuk huruf apa? H. Kalau jim tinggal tambahkan titik di perutnya, kalau kha tinggal tambahkan titik di kepalanya. Ya. Mudah kan? Ini termasuk cara penulisan bertahap. Ya, saya ulangi sekali lagi. Nah, kita ambil yang lain. Ta misalkan. Ta, ambil perutnya dulu. Tarik dari atas ke bawah. Ya, di modul sudah ada arahan petunjuk ya gimana cara menulis huruf ta, ya, za, ain dan seterusnya. Baik, cuma kalau ta ini di atas. Contoh yang lain misalkan di bawah apa? Shad. Ya. Shad. Baik. Kalau huruf kha, kita ambil contoh huruf kha. Kha bisa disambung dengan huruf setelahnya atau tidak? Nah, bisa ya, tidak masuk ini. Tidak termasuk adi dari Jawa. Kha langsung terbaca, oh bisa masuk. Bisa disambungkan. Baik. Ditulis bagaimana? Melewati garis atau di bawah. Ketika disambung, contoh disambung dengan alif. Maka kha ini ditulis tinggal nyambung, saya potong ekornya. Nah, ya harusnya sama garis. Artinya ini di atas, ya. Ini di atas. Jadi kalau kita ini kan, gini, oke, supaya lebih paham. Ya, mudahnya seperti itu. Ya. Gitu. Jadi nanti kita tulis ha di atas. Ya, tidak lagi melewati garis ketika dia bisa disambung. Sad misalkan juga sama, sad dengan alif. Maka tinggal ambil dari sini. Tambahkan alif. Ya. Kita potong kakinya. Ini contoh cara menyambungkan huruf. Ini ada di situ berapa titik situ? 4 titik. Kurang lebih seperti itu, ya. Di modul ada ya ukurannya. Ya dikira-kira aja sebetulnya. Jadi kalau segini nanti samakan semua sama.
4 titik. Ada ya? Ya, 4 titik. Baik, jadi secara umum kaidahnya adalah ketika huruf itu ditulis di bawah garis dan huruf itu bisa disambung, maka berubahlah dia jadi ditulis di atas garis. Gitu. Kalau yang sudah di atas garis ya sudah. Misalkan to dengan ya. Ya, tambahkan ya. Atau to dengan ba. Gitu. Bisa dipahami? Kalau huruf setelahnya, misalnya yang melewati garis tetap ke atas juga, Ustaz. Oke. Ini kaidah pertama ya, baru kaidah pertama. Setiap huruf yang di bawah ketika bisa disambung maka dia menjadi di atas. Kaidah yang pertama. Nah, nanti kaidah berikutnya adalah ketika menyambungkan huruf, lihat posisi huruf. Apakah di awal, di tengah, ataukah di akhir. Ya, karena ada perubahan nantinya. Secara kaidah umumnya. Contoh misalkan kita menulis huruf ain. Nah, ain bawahan gitu ya. Baik, kalau ain disambung dengan alif, nah maka dia tinggal potong saja sama alif. A. Nah, ini posisi ainnya di mana? Di awal, di tengah, di akhir? Di awal. Baik, bagaimana kalau ain itu di tengah? Nah, ketika menyambungkan mulai ya. Contoh menyambungkan di tengah dan di akhir. Nah, ini di tengah. Bagaimana kalau di akhir? Nah, boleh dua sama. Ya, ini posisi ain di awal, tengah, di akhir huruf. Begitu. Ya. Kepalanya pas di atas garisnya. Jim, ya. Kalau yang di ini apa di pipi itu bulatnya yang. Oh, oke. Kurang lebih begitu. Yang jelas dia ke bawah. Ya, agak susah untuk ngedit. Kalau agak atas boleh juga. Kalau misalkan dibuat kha atas, itu boleh. Yang jelas dia harus ke bawah. Tidak ditulis begini. Gitu. Ya, tidak ditulis di atas. Kalau di atas ini salah. Nah, kalau ini dibenarkan. Ini juga dibenarkan. Karena apa? Karena nanti kita mau sambung tuh hurufnya. Ya, kalau sambung akan lebih mudah kalau misalnya dekat dengan garis. Gitu. Jadi mudahnya tinggal potong kepalanya, ya, ekornya potong, sambung, potong, sambung, biar sama lurus dengan garis. Ada lagi? Nah, jadi selain huruf dari 28 yang posisinya seperti ain, awal tengah itu selalu berbeda. Oke. Ada huruf yang lain? Ada. Ya ada. Ya. Di tahapan pertama, kalau kita ingin menyambungkan huruf, ya, setiap kaidahnya setiap huruf yang di bawah dia naik ke atas. Huruf yang bisa disambung dan setelahnya. Ya, kaidahnya kita pegang adi dari zawa, ini nggak akan bersambung. Oke. Kemudian nanti ada perubahan huruf. Ya, ada perubahan huruf. Ya, cara menyambungkan huruf. Cara menyambung satu apa? Huruf di bawah naik ke atas. Kurang lebih gitu ya, Anda ringkaskan. Anda coba ringkaskan. Huruf di bawah, maksudnya ditulis melewati garis di bawah, gitu ya. Naik ke atas. Huruf di bawah
ke atas. Oke, itu yang kita contohkan. Semua huruf yang di bawah. Yang kedua, perhatikan ya, posisi huruf di awal, tengah atau akhir. Kalau tadi kita tulis tema pertama posisi garis. Yang ini posisi hurufnya di mana? Perhatikan posisi huruf ya, di awal, tengah, atau akhir dan akhir. Ya, di antara contoh ada perubahan nanti, tapi tidak semua huruf. Ada perubahan nanti. Nanti kita ambil contohnya di modul ada ya. Ada perubahan beberapa huruf yang tidak sama bentuknya. Assalamualaikum. Ya, contoh yang pertama misalkan kita ambil ain atau huruf jim, ha, kha. Ya, jim. Sudah ya, jim. Misalkan jim. Kita sambung, tinggal potong saja. Gitu ya. Baik, posisi di awal. Kalau di tengah, jim, potong lagi. Nah, ya. Ini semua huruf jim. Jadi yang kita tulis jim melewati garis itu nanti hanya posisi di akhir. Kalau sudah mulai disambung. Kalau dia sendiri, ya jim di bawah. Jadi ini posisi 1, 2, 3. Jim. Kemudian apa lagi? Contoh yang lain. Ain, sudah. Ada lagi ha. Ha. Ya, huruf ha. Ha ini ya, ha topi. Ya, ha topi, ha simpul. Nah, gitu ya. Ha kan di atas. Ha di atas. Ini posisi seperti ini. Belum disambung. Baik, kalau kita sambung di awal, di tengah, di akhir. Ya, ada perubahan sedikit. Ha di awal, di tengah, di akhir. Ha seperti ini di akhir. Hanya ada di akhir, tidak mungkin di awal. Tidak mungkin di tengah. Dia hanya di akhir. 1, 2, 3. Diperhatikan posisi huruf di awal, tengah, atau di akhir. Ada beberapa yang berubah. Ya. 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 Jadi kalau ha seperti ini, kalau berdiri sendiri nantinya cuma bulat saja, betul. Ya. Jadi cuma seperti tak marbutoh tapi tanpa titik. Jadi ha bentuknya seperti ini ataupun bulat saja. Nah, sebenarnya bukan bulat ya, kayak gitu. Nah, kayak ya kayak gitulah. Nanti kalau tak marbutoh tinggal tambahkan titik. Itu tak marbutoh. Di tak itu ada dua. Tak maftuhah dengan tak marbutoh. Apa itu tak maftuhah? Tak yang terbuka. Nah, ini tak. Ini namanya maftuh. Maftuhah. Maftuh itu terbuka. Ini dibuka ini.
terbuka gini. Ini yang termasuk huruf hijaiyah. Bentuknya seperti ini. Adapun ta marbutah bentuknya begini. Ya, kalau dia sendiri ataupun seperti huruf H. Cuma ada titik. Nah, gitu. Ini namanya ta marbutah. Apa itu marbut? Marbut ya. Rabat itu terikat. Jadi asalnya begini. Nah, tak terbuka nih, ikat. Gitu. Diikat. Ujung ke ujungnya diikat. Asalnya terbuka begini. Gitu ya. Saya mau buat tak marbutah, ikat. Nah, gitulah kurang lebih. Buat titik di atas. Itu asal penamanya begitu dari segi bentuk. Tak marbutah, tak ikat, tak yang diikat. Maftuhah terbuka. Yang termasuk huruf hijaiyah dari segi bentuk adalah yang tak maftuhah ini. Jadi ini tak, ini juga tak, ini juga tak. Tapi nanti berbeda dari segi penulisan. Nanti kalau kaidah yang lain, tema yang lain, maka kita akan menentukan, oh ini untuk perempuan. Ya, menunjukkan perempuan kalau kata kerja. Kalau menggunakan tak marbutah, menunjukkan kata benda, tapi sama untuk perempuan. Gitu. Jadi kalau kita ketemu satu kata pakai tak ini, oh kita bisa langsung menebak, oh ini kata kerja pasti, bukan kata benda. Contohnya misalnya guru, guru bahasa Arabnya ustad atau mudarris. Nah, gurunya laki-laki perempuan? Hah? Kalau ustad laki-laki perempuan? Laki-laki. Ustad itu laki-laki. Kalau perempuan? Tambahkan tak marbutah jadi perempuan. Ustazah. Mudarris laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuannya? Mudarrisah. Muslim laki-laki perempuan? Laki-laki. Perempuannya? Gitu. Jadi penamaan tak itu menunjukkan laki-laki dan perempuan. Ada tak perempuan berarti. Khusus kata benda menggunakan tak marbutah. Ini tema yang lain nanti. Kita belum sentuh ke situ. Tenang, masih santai. Ya. Ya, itu tema yang lain. Beda lagi. Kalau tadi tak maftuhah, marbutah dari segi bentuk. Kalau tak taknis itu tak tanda perempuan. Taknis itu perempuan artinya. Itu tadi saya sebutkan tak taknis ini nanti ada di kata kerja. Ya, kata kerja. Kalau ini tak marbutah ada di kata benda. Insyaallah tema yang lain. Ya, insyaallah. Ada yang tanyakan lagi? Jadi ketika menyambungkan huruf, di antara kaidah yang harus kita perhatikan adalah huruf di bawah naik ke atas. Kemudian perhatikan posisi huruf di awal, tengah, dan di akhir. Nanti lebih lengkapnya ada di modul. Yang nanti kita lihat di modul. Ini sebagai contoh gambarannya saja. Ya, ternyata kalau kita buat ain itu yang ke bawah itu kalau dia berdiri sendiri dan belum disambung. Ya, ataupun kalau di akhir seperti ain ya ditulis di sini juga boleh. Ya, maksudnya nanti ditulis ain itu nanti di akhir. Nah, ini juga boleh. Tapi umumnya seperti ini. Umumnya. Begitu ya. Jadi kita kalau nyambung tahu. Begitu. Saya dipahami sampai sini dulu? Mudah ya, insyaallah? Insyaallah. Bahasa Arabmu? Mudah, insyaallah. Siapa bilang susah? Kang Andri. Insyaallah mudah kan ya? Mas Andri ya. Baik, sekali lagi, huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya? Ada berapa? Iya, ada 6. Adi dari Zawa. Dari Zawa. Adi dari Zawa. Ingat ya, insyaallah. Ya, sampai tua ingat insyaallah.
Ya, sampai tua ingat. Baik. Kita coba tes. Anda hapus ya, saya hapus. Baik, coba antum eja hurufnya. Ya. Tolong eja hurufnya. Khatibun. Kha. Khatibun. Kha. Ta. Ya. Ba. Nun enggak? Pakai nun atau enggak? Sudah cukup. Oke. Kita kasih harokat dulu ya. Sebelum nanti kita buang harokatnya. Apa itu harokat? Tanda baca. Kenapa ada harokat? Karena belum bisa baca. Karena kita belum bisa baca. Nanti kalau sudah bisa baca nggak perlu harokat. Orang Arab tuh nggak baca pakai harokat. Baik, contoh kha, khatibun. Oke. Tulis huruf dulu satu persatu ya. Kita tulis kha di atas garis, lewati ya kha. Kemudian apa? Ya ta. Ya, terus ya, ya di atas bawah. Ya, bawah. Kemudian ba. Oke. Kasih harokat. Kha, ti, sukun, tanwin. Nah, oke. Domatain, pakai domatain ya. Jadi suara un di akhir, kalau dia memakai harokat pasti menggunakan domatain. Ya, jadi an, in, un itu di akhir. Ya, pakai domatain, patah tain, kasroh tain. Tidak mungkin di awal. Ya, tidak mungkin di awal. Nanti kita ambil contoh yang lain. Baik. Sekarang kita sambung hurufnya. Kha dengan ta bisa disambung tidak? Oke, ibaratnya tinggal kita potong ya ibaratnya, walaupun ya kurang lebih begitulah supaya mudah digambar gitu. Ta dengan ya bisa disambung? Bisa. Naik ke atas ya. Nah. Udah selesai. Ya, maka ya jadi naik ke atas. Kemudian kha pun naik ke atas. Nah, kurang lebih begitu. Nah, khatibun. Ya, bisa? Mudah? Insyaallah? Iya. Iya, contoh yang lain. Tenang. Baik, yang lain. Silakan aja lagi ya. Insanun. Sebutkan hurufnya. Alif. Nun. Sin atau sa? Hurufnya namanya apa? Sin. Oke. Terus? Alif. Terus? Nun. Ada lagi? Udah. Oke. Tadi terdengar insanun. Ya. Oke, alif nun tidak menggunakan kasrah tain. Tidak menggunakan fathah tain, tidak menggunakan domah tain, itu di akhir. Jadi kalau terdengar in, an, un di awal, berarti alif nun ditulisnya. Jangan pakai harokat. Fathah tain, kasrah tain, domah tain. Baik, in kita tulis dulu alif sini. Sebenarnya bukan alif ya, hamzah. Nanti ada tema apa beda alif dengan hamzah. Sekarang boleh kita sebut hamzah, mau boleh sebut alif, boleh silakan. Ya, nanti ada tema berikutnya. Kemudian apa? Nun. Kemudian sin. Di atas di bawah. Di atas di bawah. Bawah. Oke, terus alif. Di atas di bawah alif. Di atas. Kemudian terakhir apa? Nun. Di bawah. Nah, ibaratnya begitu. Baik, kasih harakat nanti.
Ya, ini sebenarnya hamzah. Karena hamzah itu ada harokatnya. Nah, gitu. Baik, kita ubah, kita sambung. Alif dengan nun bisa disambung? Tidak, berarti biarkan seperti itu. Nun dengan sin bisa disambung? Bisa. Berarti nun di atas atau di bawah nanti? Ya, naik ke atas. Mau tidak mau, sama harus di atas. Gitu ya. Titiknya di atas. Oke, sin dengan alif bisa disambung tidak? Bisa disambung tidak? Tidak bisa? Bisa tidak? Kira gue balik. Ya, bisa. Ingat Adi dari Jawa. Ini nggak ada nih, sin nggak ada. Iya, berarti bisa disambung. Iya. Ya kan Adi dari Jawa. Sin nggak masuk. Berarti bisa disambung. Baik, alif dengan nun. Bisa tidak? Bi? Khawatir, bisa? Bisa. Kalau diketak sedikit jadi bisa. Berarti kurang yakin jadi bisa. Gitu ya. Tuh. Ibaratnya begitulah ya, lebih mudahnya begitu. Jadi ini nggak diubah, nun nggak diubah, karena memang di akhir. Ya, kalau di awal, berubah di awal. Nun jadi ke atas. Di akhir tetaplah nun seperti itu, melewati garis. Insanun, wah mudah ternyata menulis syaratnya. Bisa dipahami? Sudah bisa langsung menyambung huruf? Insya Allah luar biasa. Langsung imla. Nanti ditulis satu Quran. Oke, contoh yang lain? Siap? Ya. Masih banyak contohnya. Satu Quran banyak tuh. Oke. Muslimuna. Mim. Sin. Lam. Mim. Waw. Nun. Muslimuna. Ini saya hapus ya. Sudah. Kalau mau dipoto, mau ditulis langsung juga boleh, silakan. Ya, nanti kita langsung praktek menulis. Baik, yang pertama apa? Mim. Mim di atas di bawah? Ya, supaya mudah gitu ya. Anda tuliskan dekat ke garisnya. Mim. Kemudian apa? Sin. Ya, kemudian apa lagi? Lam. Lam di atas di bawah? Ya, ingat lam di bawah. Ya, jangan di atas, di bawah. Kemudian apa lagi? Mim kembali. Kemudian waw di atas di bawah. Bawah. Kemudian nun di atas di bawah. Oke. Nah. Harakat salah. Muslimu. Nah, begitu. Oke, kita sambungkan. Mim dengan sin. Bisa disambung? Potong saja. Kurang lebih begitu ya. Potong saja. Sin dengan lam. Sin dengan lam? Sin dengan lam? Bisa. Khawatir Pak Hari bisa nanti. Bisa ya. Sambung, ya potong. Nah, gitu ya. Baik, seterusnya lam dengan mim. Bisa. Tapi posisinya. Ya, posisi pindah, potong lagi. Nah, begitu kan? Ini dari atas nih. Nah, potong. Gitu. Mim dengan waw? Bisa. Potong lagi. Waw dengan nun? Tidak. Adi dari Jawa. Selesai begitu. Ya, mudah menyambungkan huruf itu mudah ternyata. Ya, jadi kakinya ini kita potong. Lam juga potong. Sin potong. Mim potong. Selesai. Muslimuna. Ya, mudah ya, insyaallah.
Jadi kita memang belajar dari dasar nih. Level 1 dasar. Ya, ini yang kadang terlewatkan. Ya. Sudah bisa baca Quran, sudah hafal beberapa juz, tulis bingung. Nah, ini ada yang terlewatkan nih, cara nulis. Oke, jadi kita bertahap ya. Tadi yang paling dasar, karena ini berpengaruh nanti ke apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Ya, gitu. Kemarin kan pretestnya nulis surat Al-Fatihah. Gitu. Nah, kita baru merasa, oh iya ya, Al-Fatihah semenjak 3 tahun kita sudah hafal. Pas suruh nulis, bingung. Nah, ini kita coba diulang tuh ya. Mengulang tahapan fase perkembangan yang terlewatkan. Saya mau nanya, Ya, kalau wau mah nggak naik ya, Sat? enggak. Oh, tetap begitu. Ya. Kan nggak bisa disambung. Oh iya, nggak bisa. Hadir dari Jawa. Nah. Jadi kita nggak ngusik-ngusik wau, ya, nggak ngusik-ngusik ro. Nah, tetap dia begitu. Ya, bisa dipahami? Insyaallah. Mudah ya? Mudah, insyaallah. Baik, satu lagi. Contohnya banyak ya. Di Quran itu ada sekitar 6.236 ayat. Bertebaran contohnya banyak. Kalau mau dibuat contoh. Baik, selanjutnya coba. Ada pertanyaan? Ya, tadi ya-nya hilang. Ya, ini. Ya-nya yang ya ke bawah ya. Ya, ke bawah. Ya, itu di akhir itu ke bawah. Ya, kalau di akhir. Ini kan di tengah. Nah, taib. Jadi ya itu, nah ini mungkin terlewat tadi ya. Jadi ya itu posisi ya juga melihat kalau disambung di awal, di tengah, di akhir. Jadi kalau kita tulis di bawah itu di akhir, posisi akhir. Ya, jadi kalau misalkan begini, ini kan di awal, di tengah, nah baru begini di akhir. Ini ya. Ya, di awal, tengah sama di akhir baru, maksudnya dia ke bawah tuh di akhir. Jadi kalau tobi, khatib, nah ini khatib, dia posisinya di mana? Di tengah, nah begitu. Nanti kalau di akhir dia kembali ke bawah. Ya, gimana? Penulisan ya itu di tengah ada yang modelnya naik ke atas Enggak begini. naik ke atas yang ya-nya tuh Yang kayak apa? Seperti apa? muslimina Muslimi. Oh, mina, mim ya. Itu bukan di akhir, itu di tengah. iya di tengah maksudnya. Kalau di tengah seperti ini. Di tengah itu di atas. Karena kan Posisinya nggak sesuai garis bis boleh nggak maksudnya lebih atas dari garis. Pokoknya di atas garis. Tidak melewati garis. Tidak melewati garis, ya. Jadi kalau berdiri sendiri kan di bawah garis berarti. Bawah garis ya, betul. Sama baris atau di atas garis. Ya, seperti tadilah ya. Antara kho ini ke bawah ke sini atau agak ke atas gitu ya. Yang penting nanti dia harus ke bawah. Tidak ditulis kho itu di atas. Tidak begini. Nah. Gitu. Ya. Jadi harus melewati garis. Jadi ya, harus melewati garis. Jadi kaidah yang kita gunakan ini kaidah khot nasah. Nasah memang begini. Jadi nanti terlihat yang di atas garis, di bawah garis. Walaupun nanti nggak ada garis. Menulis antum nanti sudah terbiasa tidak ada garis, terlihat yang di atas, di bawah terlihat. Tapi gitu. Ya, nah nanti kalau khot ruk'ah baru semuanya di atas. Yang dulu saya contohkan itu ya, itu semuanya di atas yang pertemuan sebelumnya. Nah, itu beda kaidah. Jadi kaidah nasakh ini kaidah umum yang digunakan ketika mushaf Al-Quran ditulis juga nasakh, hadis-hadis dalam kitab-kitab itu juga nasakh.
Ya, dalam majalah-majalah biasanya juga nasakh. Majalah Arab. Kayak penulisan ini Ya. dua ini sama samain. Ya. Iya-nya agak di tengah. Oh. Naik. Nah itu emang Iya, iya. Itu maksudnya di atas juga. iya memang di atas. Iya. Boleh begitu boleh. Yang jelas dia tidak di bawah gitu. Ya, ke atas gitu ya. Baik. Satu lagi, boleh? Nanti saya berikan PR-PR dan latihan-latihan langsung ditulis di buku. Bisa? Kita coba ya. Baik, satu kata lagi. Munafiquna. Mim, nun, alif, fa, qaf, waw, nun. Mumtaz. Ahsantum, jamil. Mumtaz. Apa itu mumtaz? Excellent. Mumtaz tuh. Keren. Nah, gitu ya. Mumtaz. Baik, munafiquna berarti apa? Mim. Mim dulu, kemudian nun. Apa lagi? Alif. Apa lagi? Fa. Apa di atas bawah? Di atas bawah? Atas. Qaf. Qaf di atas bawah? Bawah. Kemudian apa lagi? Wow. Ingat suara panjang teman-teman, wow. Kemudian nun di bawah. Kasih harakat. Munafiquna. Nah, begitu. Ya, kalau kita pisah-pisah. Baik, kita sambung. Mim dengan nun bisa disambung? Bisa, kita sambung, potong saja. Baik. Nun dengan alif? Nun dengan alif? Ti? Bisa tidak? Bisa. Nun dengan alif bisa disambung. Alif dengan nun? Gitu ya. Jadi sambung dengan setelahnya. Kalau alif dengan sebelumnya bisa. Jadi sambung dengan setelahnya yang tidak bisa. Jadi yang kita sambungkan itu nun, bukan alifnya. Nun dengan alif. Kalau alif dengan setelahnya nggak bisa. Tapi kalau nun dengan alif bisa. Sambung. Naik ke atas. Oke. Fa dengan qaf? Ti? Fa dengan qaf? Bisa. Bisa. Sambung. Fa. Sambung aja terus. Nah, begitulah. Qaf dengan waw? Bisa. Qaf dengan waw? Bisa. Iya, bisa. Kalau waw dengan qaf? Tidak. Waw dengan qaf nggak bisa. Qaf dengan waw bisa. Yang sebutnya qafnya. Qaf bisa nggak disambung setelahnya? Bisa. Kalau waw disambung setelahnya nggak bisa. Adi dari Zawa. Tinggal begitu. Sudah? Udah? Ya? Ya. Wawunya bisa sambung? Tidak, selesai. Nah, gitu. Ya, mim, berarti potong. Gitu. Munafiquna. Ini garis ya, garisnya itu. Jadi kalau kita tulis begini, kelihatan tuh yang di atas, mana yang di atas, mana yang di bawahnya kelihatan. Gitu. Nah, ini nggak disambung. Oke. Bisa kan? Mudah? Mudah, insya Allah. Bahasa Arab itu mudah. Siapa bilang susah? Kan deh. Yang biasa dari yang penulisan pertama tuh ya yang berdiri ke bawah kan ya untuk huruf per hurufnya.
Ya, ke bawah. Bawah. Ya, itu ketika satu. Ketika satu ya. Atau nanti di akhir. Kalau di tengah, di awal, dia nyambung di atas. Ya. Bisa? Insyaallah? Baik. Sekarang saya sebutkan, antum tulis di buku. Saya sebutkan katanya, antum tuliskan di buku. Boleh langsung disambung ataupun dipisah-pisah dulu boleh. Silakan. Ya, kalau mesti lagu ini sambung enggak satu-satu dulu. Nanti buat sambungannya setelah itu boleh enggak? Atau mau langsung disambung juga silakan. Ya, tinggal dengarkan saja. Siap? Nomor 1. Dhahika. 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 Ada yang panjang nggak? Ada suara panjang tidak? Tidak. Oke. Dhahika. Iya, Masya Allah. Pinter, mumtaz. Masya Allah. Khalas? Khalas. Langsung sambung atau tidak? Langsung. Baik, boleh langsung. Kalau pede langsung sambung saja. Kalau belum pede nggak apa-apa, buat dulu satu nanti sambung. Khalas? Sudah? Belum? Silakan. Nah, santai aja, santai. Ya. Gimana? Khalas? Nomor 2. Jamilun. Ya, jamilun. Perlu diulang? Nggak perlu ya? Cukup ya? Masya Allah. Sekali langsung. Nah, nanti kan ini satu kata, nanti satu kalimat, gitu ya. Satu paragraf. Nah, lama-lama apa yang kita baca dari hafalan Quran kita itu bisa gimana nulisnya ya? Nah, itu mulai nanti. Ini apa? Tasawurnya itu. Mulai. Di gambarnya, mulai. Nah, gitu. Kul pakai kop, pakai kaf. Nah, itu nantinya gitu. Oke. Sudah? Khalas? Ya, jamilun. Sudah? Nomor 3. Balagun. Balagun. Ya. Balagun. Ya, nah. Balagun. Hah? Gun. Pendek ya? Nggak ada yang panjang? Ada yang panjang? Balagun.
خلاص ما شاء الله oke sudah balaghun ya. Sudah? Khalas? Oh. Oh, tapi Masya Allah. Kayak live ini. Sama juga ya. Ya, ya, ya. Sudah? Nomor berapa sekarang? Baik. 4. Tadi nomor berapa tadi? 3. Nomor 1 apa? Nomor 1 bahasa Arabnya? Wahid. Nomor 2? Nomornya? Isnan. 3? Salasa. 4? Arba. Ya. Arba. Sekarang nomor berapa? Arba. Nomor 4. Arba. Baik, nomor 4. Atosa. 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 3 huruf saja. Nah, atosa. Sa? Sa biasa? Sa. Bukan sa. Sa. Atosa. Sudah? Kelas? Perlu diulang? Atosa. Atosa. Mudah, insyaallah ya. Mudah ya, insyaallah mudah. Ya, harus mumtaz berarti. Baik. Nomor 5. Khamsa, al-khamis. Nomor 5. Yaminun. Yaminun. Nun. Ya. Yaminun. Ya. Kelas?
Yaminun. Yaminun, ya, yaminun. Nomor 6. 2 lagi sampai 7. Yaminun sudah? Baik, nomor 6. Ya, antum sambil memperhatikan huruf. Huruf yang saya baca itu huruf apa? Nah, gitu ya. Terus disambung atau tidak? Nah, gitu. Perhatikan. Ini di atas atau di bawah? Nah, itu sudah masuk semua itu nanti. Baik. Yang ke-6. Batinun. Ya. Batinun. Ya, perlu diulang. Batinun. Ya, batinun. Batinun. Nah, bedakan antara batinun. Beda ya? Ya, ucapan saya batinun. Batinun. Nah. Ya. Oke, kira-kira pakai huruf apa tuh? Ya, ini melatih pendengaran kita juga ya. Nanti mulai kalau sudah mulai terbiasa, nanti kalau jadi makmum, imam baca ini pakai to, pakai ta, pakai apa? Kamu salah, periksa THT. Batinun. Ya. Bisa, insyaallah? Dah? Satu lagi. Nomor terakhir. Ya, terakhir sudah? Ba'irun. Ba'irun. Baik. Ba'irun. Nah. Ba'irun. 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 Ya, ini latihan-latihan ini akan berulang-ulang ya nanti ya. Sesuai dengan hasil latihannya. Jadi kita lihat. Oke, sudah? Khalas? Khalas. Khalas. Ba'irun. Baik. Baik, menghapus ya. Ya. Coba nomor 1, siapa yang maju ke depan?
Ya, boleh siapa yang maju ke depan? Dari kanan. Nomor 1. Hah? Boleh, kasih garis dulu boleh. Kurang lurus. Oh ya, baik. Understand? Titiknya Oh iya, titiknya ini kurang jelas. Ah. Ya, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Nomor 2, fadhal. Tahi. Ya. Nomor 3, silakan. Mas Andri. Iya, baik. Terusnya nomor 4. Ya. Nomor 5. Silakan. Fadhal. Ya. Nomor 7. Nomor 7. Nomor 5, nomor 6. Arif nomor 10. Selamat Arif, aduh. Harusnya di Arif dulu tadi. Tambah lagi, Pak Ustadz, hasilnya.
Ya. Terakhir. Juga panjang yuk. Ya, ba'irun. Baik. 7 ya? Pak Arif, ada yang dikoreksi nggak, Pak Arif? Kita serahkan Pak Arif untuk mengkoreksi. Yang nomor 1 sesuai. Sesuai, oke. Masya Allah. Nomor 2? Kayaknya ada yang salah bos. Jamilnya pakai alif, nggak pakai iya. Harusnya pakai iya. Nih. Oke. Mi pakai ya. Pakai ya. Yang kedua. Ketiga. Yang ketiga balagun. Balagun, salah, pakai alif. Ya. Ini ya, balagun. Oke. Oke. Nah, ini benar. Nah, ini benar. Benar. Oke. Terus yang keempat atosa. Ya. Atosa pakai sa. Pakai sa. Sa. TS. Bukan S. Atau sa. Ini benar ya? Itu dipakai sin S, sin. Alposa, sa itu dilepas sa. Kalau sa nanti makhraj hurufnya sama dengan za, sa, alposa. Ini atosa, sa, ya. Ya, baik. Di atas, Arif. 5. Yaminun. Saya pakai alif. Yamin. Oh, ini yang sama dengan Jamil ya? Oke. Yamin benar atau salah? Benar. Pakai ya, Pak Arif. Pakai ya. Oke, yang keenam batinun. Batinun, ba, to, alif, nun. Salah ya? Ya, Pak Arif terjebak di sini ya. Untuk kasroh panjang i pakai ya. Jadi kalau suara i panjang, nanti i, b, t, c itu panjang pakai ya. Kalau alif untuk a. A, ba, ta, sa, gitu. Terjebak di sini aja. Dianya itu harus diganti, harusnya alif ganti dengan ya. Kalau untuk suara u pakai wawu. U, bu, tu, su. Nah, itu sama sampai ya begitu. Suaranya begitu. Ya. Baik, yang ini benar atau salah? Seharusnya bagaimana? Ba. Pakai alif tidak? Tidak. Oke, ba. To. Ya. Nun. Ba. Ti. Nun. Nah, begitu. Balti. Nun. Ya, nih, pakai to ya. Nanti bedakan suara ta dengan to. Kalau a mudah, ta to, tapi kalau i ti ti. Ya, ti ti. Ya. Ti ti. Ya, apa nama kalau titi itu?
Titi Dwi Jayanti. Nah, silakan. Itu pakai Titi atau pakai Titi. Nah, itu bedakan antara ta dengan to. Baik. Oke, yang terakhir. Terakhir. 7. Bairun. Ba, main, ya, ro. Ya. Berarti benar ya? Betul. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Oke. Betul. Iya, baik. Jadi ketika kita mulai mendengar, perhatikan huruf yang dibunyikan itu apa. Jangan tertukar dengan huruf yang lain, yang mirip-mirip jangan. A dengan A, ya. Ta dengan to. Nah, begitu. Apalagi? Dia vo dengan bo, za, ya. Kemudian so, ya, so dengan sa beda, dengan sya beda. Nah, gitu. Atosa bukan atasa. Ya, ain, to, sa. Bukan sa. Sa, tapi sa. Sa. Baik, nanti kita latih di makharijul hurufnya nanti ya. Nanti kita pelafalan. Sekarang fokus dulu ke penulisan. Ya. Baik, jadi ini masih diulang-ulang, nanti kita ulang-ulang. Kemudian pelafalan juga kita akan ulang-ulang. Baik. Kira-kira tergambar cara penulisan sekarang mulai? Mulai ya? Kalau dengar-dengar wah langsung gambar. Ya, harusnya begitu. Ya, nanti nyambung satu kata, dua kata, tiga kata, satu kalimat, satu paragraf, satu cerita. Kita dengar, oh, yang dia paham, yang ngerti gitu ya, dia tahu tulisannya seperti apa. Begitu. Baik, insyaallah. Baik, sebatas ini ada pertanyaan dulu? Ya, baik. Mungkin nomor 3 Ustaz. Karena pertama itu masih ya yang lam alifnya Ustaz. Ya. Adakah huruf selain lam yang misalkan jadi lam alif ini karena panjang? Karena kan ada juga yang beranggapan itu pakai alif misalkan ya. Double lam disambung dengan alif, ada juga yang kayak gitu. Nah, adakah huruf yang lain seperti ini kasusnya Ustaz? Ada enggak? Jadi fathahnya itu kan jadi lam alif gitu karena ada hurufnya. Fathah mana? Ini ya. Jadi panjang kan dua harakat. Ya, betul. Ya, gitu. Yang tanyakan apa? Tadi yang nulis tuh kayak Double lam. Alifnya lurus ya itu ya? Iya, itu lurus kayak huruf Allah gitu Ustaz. Oh. Karena tadi enggak ngeh ke lam alif gitu. Oh, gitu. Ya. Ada huruf lain pengecualian. Jadi kan lam itu contoh kita hurai dulu ya. Kan ba, lam di atas bawah. Bawah lam. Ketika dibaca panjang bala ada alif di atas ya. Gun bawah. Kan gitu ya asalnya. Oke, ba dengan lam bisa sambung? Bisa sambung langsung. Lam dengan alif? Nah, kan di bawah ya. Tinggal sambung aja lam potong sini. Nah, gitu. Ya. Gun. Nah, begitu. Balagun. Lam, potong. Ya. Yang asalnya ke bawah. Nah, gini kan? Ya. Tarik naik ke atas, belokkan sini. Tinggal tambahkan alif sudah selesai. Nah. Itu bisa cara penulisannya. Oh, gitu bisa. Bisa. Kayak Allah gitu ya. Nah. Ini bisa. Ya, jadi lam itu bisa lam alif begini boleh ataupun begini. Nah, Yang ini boleh. Boleh lagi? Yang ini. Ya. Ya ini. Tulisnya kan agak beda Ustaz. Ini. Iya, betul. Oh iya. Ini juga benar. Ya, betul. Ini tuh yang ini. Ya, jadi polanya ambil miring atau begini. Nah, itu boleh atau
Nah, boleh. Boleh. Ya. Patah kecil. Ya. Frontal supaya dibaca panjang. Hah? Penyusunan mana? Ya, ya. Gini kan? Gitu. Contoh misalkan. Gitu. Oh enggak. Enggak. Ya, nanti kita nggak pakai patah berdiri. Ya, ini kan harokat, ini termasuk harokat. Ya, nanti kita nggak pakai harokat, nggak perlu ditulis nanti harokat ini. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa hamzah ini dibaca panjang. Ya, hamzah ini dibaca panjang. Jadi mana dibaca panjang. Dari mana kita tahu? Dari harokat. Tapi nanti kalau kita sudah tahu, ya ada yang dibaca panjang, ada yang tidak, maka harokat itu tidak perlu diperlukan lagi. Contoh. Hilang. Ya. Contoh yang lain. Nah. Ini contohnya. Ini kita baca apa? Hanya dibaca panjang pendek. Pendek. Panjang. Panjang pendek. Panjang. Hah? Panjang. Panjang. Ya, yang lain panjang. Jadi kalau di dalam Quran ya, itu akan terlihat ditulis alif berdiri. Baru kelihatan, oh ada alif berdiri berarti dibaca panjang 2 harakat. Ha, za, zalika. Zalika. Zalika, zanya dibaca panjang atau pendek? Panjang. Panjang juga. Dalam Al-Quran tulis nanti ada alif gini. Gitu. Nanti kita belajar bahasa Arab, harakat nggak diperlukan lagi. Kita tahu cara baca. Gitu ya. Kita tahu cara baca. Cara bacanya sama, walaupun tanpa harokat. Harokat itu supaya bisa baca. Jadi nanti ini kita nggak pakai lagi nanti, nggak perlu lagi. Iya betul. Pakai alif tambahannya, ya misalkan tadi, nah kayak ini, atau pakai alif fathah alif alif kecil berdiri. Nah itu tergantung katanya. Semakin banyak kita mengenal kata dan tahu cara bacanya, selesai. Nah gitu. Ya, paham ya? Gitu ya. Ustadz. Contohnya ini. Oh ya. Apakah kalau misalnya kata yang tadi yang balaghun itu kan kalau penulisannya lam fathah ada alif berdirinya di depan, itu bagaimana? Jadi enggak pakai lam alif, cuman alifnya terpisah, cuman kecil berdiri gitu, alif kecil yang berdiri gitu. Oh, itu bagaimana salah. itu? Salah. Oh, salah. Salah. Baik Ustadz, Ya, syukran. nanti ada kaidah berikutnya, ada tema berikutnya. Oh iya, Ada, siap. ya, ada yang jika kalau kaidah Arabnya itu yuntok wala yuktab. Ada yuktab wala yuntok. Tapi tema berikutnya itu. Jangan dipikirin sekarang ya. Jadi ada yang contoh ini, ha ada tanda panjang nggak di sini? Tapi dibaca panjang. Nggak ada tanda baca panjang. Kan tadi kaidahnya kalau a panjang tambah alif, i panjang tambah ya. Kaidah umum itu, kaidah dasarnya. U panjang tambah waw. Ini nggak ada. Nah, ini nanti masuk kaidah berikutnya nanti. Yuntok wala yuktab.
dibaca panjang tapi tidak ada tanda baca panjang. Contohnya apa? Ini. Hadza. Jadi ada beberapa kata, tidak semua kata. Ada beberapa kata. Pengecualian. Nah, nanti di ujung-ujung aja itu nanti. Enggak banyak. Jadi kaidah kita belajar itu mempelajari yang banyak dulu. Ya. Nanti yang sedikit-sedikit tinggal disentuh sedikit selesai. Nah, gitu. Jadi ini za. Kalau za kan ada tanda baca panjang nih. Tapi tidak ada. Sama juga seperti ini. Zalika. Za tidak ada tanda baca panjang, tapi dibaca panjang. Nah, itu namanya yuntok wala yuktab. Nah, yuktab itu yuntok dibunyikan panjang dan tidak diberi tanda panjang. Ada kebalikannya. Yuktab wala yuntok. Itu. Ditulis ada tanda baca panjang tapi tidak dibaca panjang. Contohnya apa? Mumtaz. Nah, begitu? Ya. Tanpa harokat, semua tanpa harokat. Nah, coba antum baca. Ana, 2 harokat. Atau ana saja? Ana. Ana atau ana? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala panjang pendek. Wala ana atau wala ana? Jadi lagu nih. Nah, ini dibaca pendek. Jadi nunnya dibaca pendek. Wala ana abidum ma abadtum. Kalau antum perhatikan tulisannya ada alif ternyata. Nah, ini yang dimaksud dengan yuktab wala yuntok. Nanti kaidah berikutnya ya, jadi pikiran ini sentuh saja. Gitu. Ditulis tanda bacanya ada panjang tapi tidak dibaca panjang. Ada beberapa kata seperti itu. Nah, tapi itu nanti kemudian. Cuma kaidah umumnya tetap. Kaidah umumnya adalah kalau A panjang tambahkan alif, I panjang tambahkan ya, U panjang tambahkan waw. Selesai. Ya, baik, Masya Allah. Kalau nyambung huruf tuh misalnya kayak saya tuh bo, cuman ke A harus dikasih lagi garis dikit baru disambung atau bisa langsung gitu aja langsung disambung kayak atau enggak? Gimana itu? Karena itu kayak ini ya mimun kan ianya langsung ke mim tuh. Ya. Atau harus dipisah dulu mim lagi ada kayak terpisah ya ada garis dikit baru ke mim. Coba diteruskan. Nah, di sini lagi mim gitu. Atau langsung disambung. Oh enggak, langsung sambung aja. Langsung sambung. Ya, sambung dengan mim. Kalau ada gigi, nanti ini ada space untuk huruf yang lain. Gitu. Apakah ya di sini atau nun di sini? Gitu. Jadi sambung saja. Sambung langsung. Ya, sin. Sambung. Apa hurufnya? Sin, samin contohnya. Saminun. Sin. Sambung dengan mim. Nah, langsung aja. Sambung dengan ya. Sambung dengan nun. Nah, sami nun. Nah. Ada garis yang terbitnya ini ada yang ini ya. Nah, ini ya. Berarti harus ada yang dimisahin dulu. Ini Ya. garis ininya. Ya. Cuma tidak dikasih gigi lagi. Tidak dikasih gigi lagi gini. Nah. Langsung saja. Sambung. Saminun, ya. Apa arti saminun? Samin, minyak samin. Gelombang yang kedua, tepat itu seperti apa maksudnya? Yang mana? Yang sama buat sama kan Evan. Hah? Jamilun. Berarti Ya. kan yang tepat itu titik duanya
gelombang yang kedua. Oh iya, betul. Ya. Karena tadi asumsinya ada jeda gitu. Betul. Jadi yang tepatnya di sebelahnya. Sini. Jadi itu ada juga beranggapan harus ada itunya tadi, harus ada kayak penyambungnya gitu. Ini udah benar, ini udah benar. Ya. Tapi ya-nya di sini. Jadi kan mim kan mim asalnya ke bawah. Kita mau nyambung. Nyambung dengan apa? Ya. Nah, ini ya-nya. Gitu. Ini ya gitu. Kalau penulisan titik itu kalau misalnya kayak ada mangkoknya gitu, kebanyakan itu yang dia berada di tengah, titiknya itu kayak di awalan mangkok. Misalnya iya-nya itu dia berada di ujung mangkoknya gitu. Ya. Ini kan mangkoknya. Ya, betul. Nah, titiknya itu kayak berada di awalan mangkok. Awalan mangkok. Iya, iya. Yang ditanyakan apa? Apa emang selalu begitu kalau berada di tengah-tengah, jadi kayak di awalan, titiknya itu di awalan. Oh, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Arabiyah. Sini. Ya. Emang mau ditulis di mana? Di akhir? Di tengah. Tengah begini. Boleh. Ya. Tidak haram. Ya. Gitu ya. Oke. Jadi yang ditulis itu ya lebih kurang seperti itulah. Ada lagi? Silakan. Ya. Saya pikir banyak panjang, berarti makanya tadi saya naikkan banyak langsung dengan alif. Oh ya. Enggak. Bautinun pendek. Ba-nya pendek, o-nya yang panjang. Nah, gitu ya. Ini melatih, ya melatih nggak apa-apa, kita dilatih. Jadi kita melatih huruf apa yang disebut, panjang pendeknya di mana. Terus menulisnya seperti apa? Nah, dimasuk semua nanti, ini latihannya. Kita dengar. Banyak panjang. Oke. Ya. Nah. Jadi banyak tidak dibaca panjang. Biasa aja. Yang lain ada yang nulis banyak panjang? Pendek. Gitu. Ya. Baik, jadi bautinun, nah itu ya. Jadi melatih panjang pendek, melatih huruf yang disebut, kemudian melatih bagaimana dituliskan. Gitu ya. Jadi umumnya kita belajar kalau baca Iqra ya, belajar Al-Quran pertama itu biasanya ya kita hanya belajar membaca saja. Setelah bisa baca, nggak terus ketulis. Gitu. Maka untuk memastikan bacaan kita benar itu sebenarnya penulisan kita benar. Karena kalau kita menulis benar, pasti bacaannya benar. Yang bisa nulis, pasti bisa baca. Yang bisa baca, belum tentu bisa nulis. Perlu fakta? Faktanya di saya ada. Begitu. Jadi kita ingin menyesuaikan ini. Ya, di tahapan akhir itu dalam pelajaran menulis sebetulnya. Ketika menulisnya benar, dipastikan bacaannya pun benar. Huruf yang dibaca benar, panjang pendeknya juga benar. Nah itu, kalau kita sudah bisa nulis, saya nggak akan tanya lagi, bisa baca nggak? Udah pasti bisa baca. Nah gitu. Paham tuh? Ya, baik. Sedok tuh. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Coba lihat. Ya, kita melompat terus sebentar, nggak apa-apa. Ya, kita fokus hari ini untuk ke penulisan dulu ya. Nanti kita ke cara baca.
di pertemuan berikutnya. Kalau di mulut jangan sampai halaman 1 gitu ya. Ya, Ustadz, nanya Ustadz, ya, mengenai huruf kaf. ya, silakan. Huruf kaf itu kan kalau di tengah ada itu ya, depan, tengah, dan belakang. Kalau belakang kan biasa ya kafnya Ustadz ya. Ya, Kenapa kalau di tengah itu ada apa dari sononya jawabannya ya? Kenapa kok di tengah gambarnya ada ya itu yang ada kepalanya gitu lah. ya, ya. Ya, Masya Allah, baik. Untuk huruf kaf ada perubahan sedikit seperti ain gitu ya. Seperti apa lagi tadi? Ha, ya, ada perubahan sedikit. Melihat dari posisi hurufnya di awal, tengah atau di akhir. Gitu. Jadi insya Allah ini masih tema mukadimah. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, tadi itu Ana hanya berikan beberapa contoh. Termasuk kaf ya. Tadi sudah dituliskan ain, kemudian juga ha misalkan. Ya, kaf misalkan. Ya, kaf juga kita harus melihat posisi huruf di awal, tengah dan di akhir karena terjadi perubahan sedikit. Ya. Jadi kaf yang kita kenal, kaf seperti ini itu hanya ada di akhir. Posisinya di akhir, tidak mungkin di awal ataupun di tengah. Ya, jadi ketika di awal bagaimana? Nah, begini. Itu baru ketika di akhir begini. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ini posisi di awal, tengah, di akhir. Jadi kaf yang kita tulis itu ketika dia sendirian atau ketika disambung posisinya di akhir. Jadi baru ada ini tuh ketika ada di akhir. Di awal nggak ada, tengah juga nggak ada, baru di akhir. Nah begitu. Jadi ada perubahan, sedikit perubahan. Nanti itu tema lebih dalam kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oh jadi ada pembahasan khusus ya Ustaz? Iya, ada pembahasan khusus. Sama nanya itu Hamzah atau apa tandanya? Iya. Aja gitu. Ini apa ini? Tahu nggak? Ya. Ya atau Hamzah? Ya. Iya. Bentuknya seperti apa? Dia kepala apa? Kepala ya? Kepala ya. Mana kepala ya? Iya, iya kan begini ya. Nah, begitu. Kepala ya. Baik. Ya, ada lagi? Jadi memang huruf kaf ya seperti itu. Bentuknya memang seperti itu. Cuma yang harus dipahami bahwa kaf seperti ini itu kalau sudah disambung hanya ada di akhir. Jadi misalkan kita menulis katifun. Ya, contohnya kita tulis katifun. Hurufnya apa saja? Kaf, ta, fun, fa. Kaf, ta, fa. 3 huruf. Kalau tidak disambung, maka kita tulis kaf begini. Kaf, kemudian ta, kemudian fa. Nah, gitu ya. Baik, kalau disambung, kafnya seperti ini. Ya, jadi tidak ada ini hilang. Nah, gitu aja. Sambung. Nah, begitu, sambung. Nah. Ya. Baru kasih harakat
Alifun. Jadi tidak ada lagi kepala apa? Ya-nya enggak ada. Begitu ya? Baik, bisa? Insyaallah mudah? Waktunya habis. Nggak terasa. Baik, kalau sudah berarti ada PR untuk di rumah. Siap, insyaallah mudah ya. Mudah, insyaallah. Baik, antum bisa lihat tentang langkah penulisan di halaman 27. Nanti bisa diperhatikan bagaimana menulis, ya, cara menulis kaidah yang dari atas ke bawah, kanan kiri, kemudian bertahap, ya, ataupun terputus-putus begitu. Ya, lihat di halaman 27. Nah, itu sudah lengkap. Alif kira-kira tingginya berapa? Ditulis dari atas ke bawah. Kemudian ba, ya, jarak antara dari kanan ke kiri, ya, berapa titik, ya, kemudian titik yang ada di bawah ba itu di bawah garis itu sudah ada contohnya, bisa dilihat ya. Jadi halaman 27 mulai dari 28 ya, contoh hurufnya langsung 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 sampai berapa? 41. Baik, PR-nya silakan tuliskan kembali. Gimana? Per 3 ya, 3. Seperti dalam contoh. Alif ditulis 3, ba ditulis 3, dibuat seperti contoh. Ya. Dari halaman ya 3 huruf. 1 huruf 3 bentuk huruf. Ya. Kita ulang kembali ya. Ya, dari halaman contohnya dari halaman 28 sampai 41. Ya, termasuk di situ juga ada H ya sampai ya. Ya, diperhatikan kemudian dicontohkan, ditulis. Bisa, insyaallah. PR-nya Ustadz, itu saja. Ya. tidak perlu pakai titik-titiknya kan? Tidak perlu. Yang jelas sudah tahu bagaimana dari arahnya kemana. Gitu ya. Di pertemuan sebelumnya misalkan ketika kita menulis alif, kita sudah tahu ya dari atas ke bawah. Nulis alif itu dari atas ke bawah. Nah, gitu. Jangan dari bawah ke atas. Ini ujungnya dari mana nih? Terus nanti ke atas. Gitu. Ini contoh. Jadi ikuti arah panahnya. Ya, supaya terbiasa. Ya, kadang sebagian anak-anak itu kadang disuruh nulis, ya tidak diarahkan. Gimana nulisnya nih? Misalkan mbak, nah nanti dari kiri ke kanan. Ya bisa saja sebetulnya. Tapi kaidahnya memang dari kanan ke kiri, mulai dari kanan. Gitu, ya. Nulisnya lagi isi yang ini atau Media aja, kita bikin baru lagi? Bikin baru. Bikin baru. Ah. Oh, ya. Boleh di kertas kosong, kalau itu nggak akan cukup ya. Iya. Boleh di kertas selembar aja. Nanti tidak di media yang ya, boleh. Lebih enak lagi. Nanti ini untuk catatan yang lain. Bisa ya, dari alif sampai ya. Nah, jadi memang kalau kita sering nulis nanti yang bagus tulisan. Nah, jadi kalau Pak Hatami dulu tanya gimana supaya tulisan saya bagus, ya nulis. Ya, dari pertemuan sebelumnya kan, Pak Hatami nulis. Gimana supaya tulisan bagus, ya nulis. Ya, nggak mungkin dihafal. Dihafal supaya tulisan bagus, nggak bisa. Jadi kita harus banyak
Menulis. Ya, menulis itu melatih kesabaran, melatih kedisiplinan. Oh, gitu ya. Masya Allah. Gitu. Baik, itu saja barangkali untuk malam kali ini. Nah, kita bertahap ya, insya Allah, bertahap sedikit-sedikit. Dan insya Allah di level 1, insya Allah kita bisa menulis ya, kalimat tanpa melihat. Ya, melihat ataupun tanpa melihat. Kita sudah mulai melatih. Gitu ya. Ini baru satu kata ya. Nanti menyambungkan dua kata bagaimana? Nanti ada tema alif lam syamsiah, alif lam komariah. Dari bunyi ada nun, ada lamnya, tapi tulisan bagaimana? Itu ketika menyambungkan alif lam syamsiah dan komariah. Dua kata. Nah, itu nanti kemudian. Ini masih satu kata dulu. Huruf disambungkan dengan huruf jadi satu kata. Nanti kata disambungkan dengan kata yang lain jadi dua kata, tiga kata jadi satu kalimat. Nah, nanti jadi satu paragraf. Satu paragraf, satu halaman. Nah, begitu. Tahapannya begitu. Nanti lama-lama kita menulis cerita 3 halaman, 5 halaman bisa. Gitu. Baik, cukup ya, insyaallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung di pekan depan insyaallah bismillah. Wa ila liqa ma salamah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.